Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Harapan saya untuk subscribe dan like. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala berlipat ganda, meraih kebahagiaan, kesuksesan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah warga Jawa Barat, kepala suami istri ini jadi kepala babi saat melakukan ibadah umroh. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Di suatu desa kecil di Jawa Barat, tinggallah pasangan suami istri bernama Asep dan Nani. Mereka sederhana, bersahaja, dan hidup bergantung pada hasil kebun dan ternak. Asep seorang petani keras hati yang selalu setia menemani istrinya. Sementara Nani adalah sosok yang lembut, penuh kesabaran dan doa. Bersama, mereka menghadapi kehidupan yang keras tanpa banyak mengeluh, percaya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada menerima dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Impian terbesar mereka adalah berziarah ke Tanah Suci, menunaikan ibadah umroh yang telah lama menjadi harapan mereka. Mereka menabung, menyisihkan sedikit demi sedikit hasil dari panen dan ternak. Tahun berganti tahun, dan akhirnya, impian itu terwujud. Dengan hati penuh rasa syukur, mereka berangkat, meninggalkan rumah dan ladang di desa kecil yang selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Namun, perjalanan ini membawa lebih dari sekadar pengalaman spiritual. Di Tanah Suci, sesuatu yang aneh dan tak terduga terjadi pada mereka. Dan saat mereka pulang, seluruh desa berbisik, menyebarkan cerita yang sulit dipercaya, tentang kepala mereka yang berubah menjadi kepala babi. Setibanya di Makkah, Asep dan Nani dipenuhi dengan perasaan yang sulit digambarkan. Melihat Ka'bah, mendengar suara adzan yang menggema di udara gurun, membuat hati mereka diliputi ketenangan yang selama ini mereka cari. Mereka merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan, tetapi juga merasa seperti berada di rumah. Hari-hari penuh ibadah dan zikir dilalui dengan khusyuk. Namun, di tengah ketenangan dan keagungan ibadah ini, Asep mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia memandang cermin, ada sekilas bayangan samar yang muncul. Seakan-akan wajahnya berubah menjadi sesuatu yang asing. Pada awalnya ia pikir itu hanyalah lelah dan imajinasi semata. Tetapi bayangan itu semakin sering muncul, tak hanya di cermin, namun juga di pantulan jernih air Zam-Zam. "Ada apa, Kang?" tanya Nani suatu malam ketika mereka berada di kamar penginapan. Asep terdiam sejenak, enggan menceritakan ketakutan yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, wajah Nani yang penuh perhatian membuatnya menyerah. "Entahlah, Neng," kata Asep pelan, sambil menatap lantai. "Saya merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali saya bercermin, ada bayangan aneh, seperti kepala babi." Nani terkejut, tapi tidak menunjukkan rasa takut. Ia memegang tangan suaminya, mencoba memberikan ketenangan. "Itu mungkin hanya ujian, pikiran Kang Asep saja. Kita di sini karena panggilannya. Jangan biarkan hal itu menggoyahkan iman kita." Asep mengangguk, merasa tenang sejenak. Namun, semakin lama, perasaan aneh itu justru semakin kuat. Di hari terakhir mereka di Tanah Suci, Asep merasa wajahnya benar-benar berubah. Setiap kali ia memandang cermin, ia melihat pantulan dirinya bukan lagi sebagai Asep, melainkan kepala babi dengan mata yang tampak penuh kesedihan. Ia mulai merasa terasing dari dirinya sendiri, merasa malu dan hina. Ia tidak mengerti mengapa hal ini terjadi padanya. Seorang petani yang telah mencoba menjalani hidup dengan jujur dan tulus. Ketika mereka bersiap untuk pulang, ia memohon pada Nani untuk berdoa bersamanya di depan Ka'bah. "Neng, mari kita berdoa untuk ampunan. Entah apa yang salah, tapi hati saya gelisah," katanya dengan suara bergetar. Nani mengangguk, dan di depan Ka'bah mereka mengangkat tangan bersama-sama, memohon ampun, mengakui kelemahan, dan berharap Tuhan membebaskan mereka dari ujian ini. Namun, bayangan itu tetap membayangi Asep. Mereka kembali ke tanah air dengan perasaan campur aduk antara syukur, takjub, dan kecemasan. Begitu mereka tiba di desa, kabar tentang perubahan yang aneh pada Asep dan Nani segera tersebar. Beberapa orang mengaku melihat kepala mereka seolah-olah telah berubah menjadi kepala babi. Anak-anak di desa mulai takut, dan para tetangga mulai menjauh. Mereka berbisik di belakang, menceritakan bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan, tanpa benar-benar tahu alasan di baliknya. Asep dan Nani berusaha menghindari cermin, bahkan menghindari bertemu banyak orang. Mereka merasa terasing di tempat yang dulunya adalah rumah mereka sendiri.
Orang-orang yang dulu mereka anggap teman dan tetangga kini menghindar atau menatap mereka dengan tatapan menghakimi. Suatu sore, seorang tetangga bernama Pak Ujang mendekati mereka. Ia adalah seorang teman lama, orang yang masih percaya pada kebaikan mereka meski semua orang mulai meragukan. "Asep, Nani, apa yang terjadi sebenarnya?" tanyanya dengan lembut. Asep menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Ia mencoba menjelaskan, tetapi merasa bahwa apapun yang dikatakannya takkan mengubah pandangan orang. "Kami tidak tahu, Pak Ujang," jawab Nani akhirnya. "Kami hanya pergi untuk ibadah. Namun, mungkin ada sesuatu dalam diri kami yang perlu kami perbaiki." Pak Ujang mengangguk, lalu mengajak mereka merenung. "Terkadang, hidup ini penuh misteri. Ada hal-hal yang kita lihat sebagai kutukan. Namun mungkin sebenarnya itu adalah cermin bagi kita. Mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang perlu kita lihat lebih dalam, yang mungkin selama ini tersembunyi." Perkataan Pak Ujang membuat Asep dan Nani mulai merenung lebih dalam. Mereka mencoba melihat ke dalam hati mereka, mencari jawaban yang mungkin tersembunyi di balik perasaan gelisah yang mereka rasakan selama ini. Asep mulai menyadari bahwa selama bertahun-tahun, meski hidupnya tampak sederhana dan lurus, hatinya sering dipenuhi oleh amarah dan iri terhadap tetangga-tetangganya yang lebih makmur. Ia seringkali merasa bahwa hidupnya tidak adil, bahwa ia bekerja keras tetapi selalu kekurangan, sementara orang lain tampak hidup lebih nyaman. Nani pun mulai menyadari bahwa ia sering merasa takut kehilangan dan cemas berlebihan, selalu merasa was-was akan masa depan mereka. "Apakah ini ujian agar kita melihat diri kita sendiri dengan lebih jujur?" tanya Nani pada suatu malam ketika mereka sedang duduk berdua di beranda rumah. Asep terdiam, lalu mengangguk perlahan. Mungkin ini adalah cara Tuhan menunjukkan sisi gelap dalam diri kita, agar kita bisa memperbaiki diri. Sejak saat itu, mereka mulai menerima keadaan mereka dengan lebih tenang, menjalani hidup dengan lebih tulus, berusaha mengatasi perasaan negatif yang pernah mereka pendam. Mereka membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan, bekerja lebih keras, dan mulai mendoakan kebahagiaan orang lain dengan tulus. Perlahan-lahan, pandangan orang di desa mulai berubah. Mereka mulai melihat bahwa meskipun Asep dan Nani tampak berbeda, hati mereka justru semakin bersinar. Orang-orang kembali menerima mereka. Bahkan beberapa orang mulai menganggap mereka sebagai sosok yang bijaksana, guru yang tidak mengajarkan dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Suatu hari, ketika Asep bercermin, ia melihat wajahnya yang lama. Kepala babi itu telah menghilang, berganti dengan wajahnya sendiri yang tampak damai dan bersih. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan ini telah memberinya pelajaran yang tak ternilai. Dengan penuh rasa syukur, Asep dan Nani melanjutkan hidup mereka dengan tenang, tak lagi terganggu oleh apa yang orang lain pikirkan. Mereka telah menemukan kedamaian dalam diri mereka, dan itu adalah hadiah terbesar yang mereka bawa pulang dari Tanah Suci. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.